yang asal-asalan mengurusnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 16. Alhamdulillah wa syukurillah, umat Islam dengan akumulasi amal ibadahnya membuahkan pemikiran cerdas, ketajaman mata hati, hanya sebatas watawasau bil haq, menegur, menasihati, mengingatkan. Tidak ada niat umat Islam kalau paham keagamaannya benar untuk melakukan hujatan, mencemarkan nama baik, menebar kebencian, mengadu domba. Tidak ada ajaran Islam. Tapi pantas pusat kepemimpinan, pusat pemerintahan di Jakarta sana selalu kebijakan-kebijakan berlapis-lapis. Akhirnya kebijakan itu tidak dilandasi dengan pemikiran yang matang, penggalian pemahaman masalah yang terukur. Kebijakan-kebijakan selalu tidak bijak. Zaman-zaman rezim di masa lalu, terlepas ada penyelenggara negara, menteri-menteri, tapi karena wibawa simbol negara masih ada, bukan menjadi pelawak-pelawak, bukan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang konyol seperti tidak sekolahan. Rakyat yang awam pun sekarang lama-lama melek politik. Ada apa dengan sekelompok elit ini? Mau dikemanakan negeri ini? Biang gerok daripada kenaikan harga BBM murni ketidakmampuan negara untuk mengembalikan ulang utang yang sudah tembus 7.000 triliun. Bohong, nggak akan bisa kembali ini utang. Lalu atas nama kebasan kebijakan ini, kebijakan itu, akhirnya hak konstitusional rakyat yang seharusnya dispensasi bersubsidi maupun non subsidi itu hak konstitusional rakyat. Jangan dikambing hitamkan. Prioritas pembangunan tidak jelas. Sudah rakyat makin miskin. Terus seakan-akan hubungan pemerintah yang berkuasa dengan rakyat, hubungan antara penjual dengan pembeli, pembeli yang sudah sengsara, dimenderitakan, seakan-akan mau dimatikan pelan-pelan. Beli produk minyak ini. Bapak Ikhwan fillah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat itu perbandingan persentase di APBN, untuk BBM ini subsidinya nggak lebih dari 50 triliun. Sedangkan LPG sama kemudian listrik itu tinggal dibagi-bagikan. Anggaran subsidi di APBN tahun 2021 502 triliun, sangat tidak sebanding. Subsidi BBM ini yang 60 triliun harus diotak-atik, sangat tidak sebanding. Ini semua kekacauan dan kepanikan manajemen penyelenggara negara yang diurus asal-asalan. Lihatlah pejabat kita yang ngomong asal keluar seperti orang di warung kopi. Sedih kita. Kenapa tidak seperti dulu pejabat itu punya wibawa, wawasan berpikirnya cerdas, mengantisipasi masalah, tidak mesti harus menyengsarakan rakyat. Ya Allah, 7 kali rejim ini janji sebelumnya tidak akan pernah menyengsarakan rakyat. Dengan mengisap darah kenaikan BBM telah terjadi tidak kurang dari 7 kali. Dulu janji-janjinya tangis sabut sana, tangis sabut sini, tidak mungkin akan menyiksa rakyat. 7 kali dilakukan kenaikan BBM pada periodisasi ini. Ya Allah, ini liberalisasi gas terjadi. Skalanya dunia. Siapa yang bermain untuk mengatur roda ekonomi kalau bukan sekelompok kecil yang itu juga? Oligarki. Kelompok tertentu murni mengendalikan semua kebijakan pemerintah. Ya Allah,
sudah tercabik-cabik secara langsung atau tidak, kita terus dipecah belah. Umat Islam tidak akan pernah mau dipecah belah. Munculkan isu sektarian, antar suku digosok, antar agama digosok. Enggak. Umat Islam tidak akan benteng mempertahankan kedaulatan rakyat. Berapa orang lah sahabat juang kita TNI? Gak lebih dari 600.000. Bisa kalau negara ini bergejolak perang menghadapi tentara luar sana, gak lebih dari 600.000. Polri kita juga kurang lebih seperti itu. Benteng pertahanan negara, sistem hankam rata, tetap lari ke umat Islam sebagai penduduk mayoritas yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Siap kalian jaga NKRI? Siap pertahankan Pancasila? Siap perang demi negara? Hanya umat Islam, hanya rakyat yang akan mengucurkan darah untuk menghadapi ini negeri. Kalau bahasa milenial terlalu seksi untuk dilirik sama semua negara, karena sumber daya alam terbesar di muka bumi ada di negeri kita. Coba buka peta globe. Apa maksud Allah mengaruniakan negeri kita yang begitu indah? Geografinya sangat strategis, sumber daya alamnya apalagi. Suku bangsa terbanyak yang tidak bisa dipecah belah. Kalaupun ada pemecah belah, kelompok-kelompok tertentu yang membawa politik identitas mereka kepengen pisah. Islam harga mati, jaga NKRI, jaga Pancasila. Hanya PKI yang coba mau menukar Pancasila dengan ideologi. Pura-pura umat Islam anti NKRI, anti kebinekaan, anti toleransi. Mereka yang mengobok-ngobok NKRI, mereka yang mengobok-ngobok Pancasila. Mereka mau tukar Pancasila dengan ideologi mereka. Dan secara konstitusional mereka sudah mengarah kepada sidang paripurna untuk menentukan Pancasila harus kita bumi hanguskan. Tapi mereka tetap sebut-sebut paling Pancasila, paling NKRI. Tipu muslihat sampai kiamat. Orang-orang munafik, tokoh-tokoh munafik tidak akan pernah berhenti berkata yang baik-baik, melakukan kebalikan dari perkataannya itu. Tidak akan pernah berhenti. Ayo, ini inflasi dalam bulan Oktober dengan banyaknya barang yang beredar, sementara daya beli masyarakat yang tidak mampu, ini sudah di depan mata kita inflasi. Akibat kenaikan BBM, mama-mama ini harus sadar. Selama ini kita senang kesadaran mama-mama untuk peduli dengan nasib negara dan bangsa ini yang terus diacak-acak terus hanya karena memuaskan kepentingan oligarki, kepentingan sekelompok kecil sebagai pemegang saham modal terbesar untuk mengatur kebijakan di negeri ini. Itu ada pada sekelompok orang yang duitnya terlalu berlebih-lebihan di negeri ini. Barangkali itu aja. Mudah-mudahan semua kita bisa tercerahkan. Berjuang melawanlah dengan cara-cara konstitusional, ikuti aturan hukum yang berlaku, dan kita tetap memajak polisi sebagai sahabat dan mitra masyarakat untuk sama-sama kita mendukung. Solusi ini hanya tegakkan hukum. Kalau sudah hukum tidak tebang pilih, kalau benar-benar hukum dilandasi keadilan bagi semua elemen dan kelompok masyarakat, damai dan tentram, toleransi kehidupan beragama pasti terjamin. Kuncinya panglima negeri ini adalah penegakan hukum secara adil dan tidak persoalan titipan-titipan politik dan pesan politik dari kelompok-kelompok. Barangkali itu aja. Mari sambut kebesaran umat Islam. Jika kalian sholat dengan sebutan